Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini saya ingin bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudaraku, di sini Rasul Paulus berbicara tentang hierarki. Nah, bagian terakhir dari ayat ini dikatakan kepala dari Kristus ialah Allah. Itu bukan berarti bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan begitu. Jadi Allah Bapa, yang dimaksud tentunya Bapa, itu sebagai kepala, dan Kristus itu mentaati seluruh apa yang dikehendaki oleh kepala. Ini prinsip hierarki yang ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan apapun kecuali Bapa yang memerintahkannya. Bapa ingin melakukan apa, Kristus melakukan itu. Nah, itu menjadi contoh buat kita yang terus kalau hierarkinya ke bawah dalam gereja Tuhan, itu seluruh tubuh Kristus harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, prinsip hierarki ini penting, saudaraku. Sebab tanpa adanya prinsip hierarki, maka kekacauan yang timbul. Nah, menarik, kalimat ayat 3 ini diawali dengan kata-kata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi dikatakan bahwa pria, kaum pria, itu kepalanya adalah Kristus, mentaati Kristus. Nah, laki-laki di sini, saudara, ini kan bukan bicara pria, kaum pria secara jasmani, tetapi Tuhan ingin seorang yang dilahirkan sebagai pria itu memiliki akan karakter Kristus. Dan dia bisa menjadi pemimpin, menjadi kepala yang bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya. Saudara, dalam keluarga ya, dalam sebuah keluarga pernikahan, itu memang dikatakan bahwa suami adalah kepala dari istri. Itu memang ada, saudara. Tapi kita coba mau dalami pengertian kepala itu seperti apa. Yang pertama harus disadari bahwa kalau di sini laki-laki ini kita ganti menjadi suami ya dalam hierarki keluarga, itu berarti seorang suami harus mengikuti dan tunduk sepenuh kepada Kristus, meneladani apa yang Kristus kerjakan. Nah, nanti kita akan melihat, saudaraku, apa yang Kristus lakukan bagi jemaat, bagi gerejanya. Itu ada di dalam Efesus. Nanti kita akan lihat itu. Tapi ini kita belajar ini dulu ya, bahwa kepala itu sebetulnya bicara tentang apa, saudara? Kepala ini bukan berarti dia jadi bos. Bukan, saudara. Itu nomor 2. Yang pertama, dia adalah penanggung jawab. Kalau saudara, foto ya, berfoto, saya foto begini ya, itu yang nampak apanya, saudaraku? Apakah tangan saya yang kelihatan begini? Kan enggak ya. Apakah badan saya, dada saya yang ditampilkan? Kan tidak. Apalagi kaki, kan enggak, saudaraku. Yang dilihat itu dalam foto adalah wajah saya.
kepala saya. Artinya ya penanggung jawabnya ya orang ini. Kalau ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang, itu yang bertanggung jawab adalah dia. Yang ada di foto itu, yaitu wajahnya. Nah, kepala itu bicara tanggung jawab, saudara. Dia yang harus ambil tanggung jawab atas segala sesuatu. Jadi penanggung jawab itu bukan tangannya. Dia bilang ini tanganku kok, ini tanganku yang mengerjakan, tidak bisa. Yang ngatur itu kepala. Nah, ini yang harus dipahami oleh suami-suami ya. Jadi jangan berpikir bahwa aku adalah kepala, kamu harus nurut, harus tunduk padaku. Bukan itu penekanannya bukan di situ. Nah, sekarang contoh dari seorang suami atau seorang pria yang menjadi kepala dari wanita atau kepala dari istri, itu digambarkan di dalam Efesus. Coba kita tengok, saudaraku, dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25, saya bacakan ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Jadi menyerahkan diri, saudara, bagi keluarganya. Jadi dia yang pasang badan gitu loh. Ngerti ya, saudara? Jadi kalau ada apa-apa, dia yang pasang badan, dia yang tampil, dia yang bertanggung jawab, dia kalau harus ngalami hal-hal yang nggak enak, ya dia yang ada di depan, saudara. Begitu. Prinsipnya itu contoh yang Kristus lakukan. Jadi Tuhan Yesus juga mengajar bahwa yang mau jadi pemimpin di antara kamu itu harus menjadi pelayan dari semua. Jadi itu adalah prinsip Kristen. Jangan dibolak-balik, saudaraku. Jangan sampai dikacaukan gitu ya dengan nilai-nilai dunia yang amburadul ini. Ini prinsip Tuhan. Yesus Kristus rela untuk mati bagi gerejanya. Seorang suami harus siap melakukan apa saja demi keluarganya. Dia harus bisa melindungi, dia harus bisa menjaga, dia harus bisa tampil dan siap kalau perlu mati bagi keluarganya. Itu yang Tuhan contohkan. Jadi kalimat kepala dari tiap-tiap laki-laki atau suami adalah Kristus, belajarlah dari Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Perempuan melihat apakah suaminya itu sudah melakukan seperti Kristus atau tidak. Nah, harusnya seperti itu, saudaraku. Jadi saya berharap renungan kali ini bagi kaum suami boleh menjadi berkat ya. Belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati.